Halo Sobat Dongeng. Jumpa lagi di channel Dongeng Sejarah. Kali ini akan membahas sejarah Kerajaan Kahuripan. Kerajaan Kahuripan atau juga dikenal dengan nama Medang Kahuripan, adalah nama yang lazim dipakai untuk sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Airlangga pada tahun 1019 Masehi. Kerajaan ini dibangun sebagai kelanjutan dari Kerajaan Medang yang runtuh tahun 1016 Masehi. Pada tahun 1042 Masehi wilayah kerajaan ini dibagi menjadi dua wilayah kerajaan oleh Airlangga untuk kedua putranya, yaitu menjadi Kerajaan Panjalu dan Kerajaan Janggala. 1. Belum ditemukan adanya prasasti yang menyebut Kahuripan sebagai sebuah nama kerajaan mandiri. Namun menurut carita Parahyangan menyebut Kahuripan adalah bagian dari wilayah kerajaan Medang. Dalam cerita Panji dan dongeng rakyat, nama kerajaan ini lebih dikenal dengan sebutan Medang Koripan. Sedangkan di masa kerajaan Majapahit, MPU Prapanca juga menyebutkan wilayah Kahuripan dengan sebutan Jiwana, yaitu nama lainnya dalam bahasa Sanskerta. Latar belakang kerajaan Kahuripan dan runtuhnya kerajaan Medang. Raja kerajaan Medang yang terakhir bernama Darmawangsa Teguh, saingan berat Kedatuan Sriwijaya. Pada tahun 1016 Masehi, Raja Wurawari, seorang raja bawahan dari Loram sekitar Cepu, Blora, bersekutu dengan kerajaan Sriwijaya untuk menyerang Istana Watan, sekarang sekitar Mauspati, Magetan, ibu kota dari kerajaan Medang, yang pada saat itu tengah mengadakan sebuah pesta pernikahan antara putri Darmawangsa Teguh dengan Airlangga. Raja Darmawangsa Teguh sendiri tewas dalam serangan tersebut, sedangkan keponakannya yang bernama Airlangga bersama dengan putri Darmawangsa berhasil lolos ditemani pembantunya MPU Narotama. Airlangga adalah putra dari pasangan Mahendradatta, saudari dari Darmawangsa Teguh dengan Udayana, raja dari kerajaan Bedahulu, Bali. Ia lolos bersama putri Darmawangsa dengan ditemani pembantunya yang bernama MPU Narotama. Sejak saat itu Airlangga menjalani kehidupan sebagai pertapa di hutan pegunungan, Vanagiri, sekarang Wonogiri, dan selanjutnya menuju Sendang Made, Kudu, Jombang. Berdirinya kerajaan Kahuripan, pada saat pelarian dan dalam masa persembunyiannya dengan kalangan pertapa, setelah melewati 3 tahun hidup di dalam hutan pada tahun 1019 Masehi, Airlangga didatangi utusan rakyat beserta senopati yang masih setia untuk menyampaikan permintaan agar dirinya mendirikan dan membangkitkan kembali sisa-sisa kejayaan Medang. Atas dukungan para pendeta dari ketiga aliran yakni Hindu, Buddha, dan Mahabrahmana, kemudian ia membangun kembali sisa-sisa kerajaan Medang yang istananya telah hancur tersebut, yang sekarang dikenal dengan Kerajaan Medang Koripan atau Medang Kahuripan dengan ibu kota baru yang bernama Watanmas. Ibu kota baru bernama Watanmas ini terletak di dekat sekitar Gunung Penanggungan. Pada mulanya wilayah kerajaan yang diperintah oleh Airlangga ini hanya meliputi daerah Gunung Penanggungan dan sekitarnya, karena banyak daerah-daerah bawahan kerajaan Medang yang membebaskan diri setelah keruntuhannya. Baru setelah Kedatuan Sriwijaya dikalahkan Rajendra Chola Dewa, Raja Chola Mandala dari Kerajaan Chola, wilayah Coromandel, India di tahun 1025 Masehi, Airlangga baru bisa dengan leluasa membangun kembali dan menegakkan kekuasaan Wangsa Isyana di Tanah Jawa. Sejak tahun 1029 Masehi, Airlangga mulai memperluas wilayah kerajaannya, peperangan demi peperangan dijalani oleh Airlangga. Satu demi satu kerajaan-kerajaan di Jawa Timur dapat ditaklukkannya. Namun pada tahun 1031 Masehi Airlangga kehilangan kota Watanmas karena diserang oleh Raja Wanita yang kuat bagai raksasa. Raja Wanita itu adalah Ratu Dyah Tulodong, yang merupakan salah satu raja kerajaan Lodoyong, sekarang wilayah Tulungagung, Jawa Timur. Dyah Tulodong digambarkan sebagai ratu yang memiliki kekuatan luar biasa. Salah satu peristiwa sejarah penting adalah pertempuran antara bala tentara Raja Airlangga yang berhasil dikalahkan oleh Dyah Tulodong. Pertempuran tersebut terjadi lantaran Dyah Tulodong berusaha membendung ekspansi Airlangga yang waktu itu sudah menguasai wilayah-wilayah di sekitar kerajaan Lodoyong. Bahkan di beberapa riwayat, diceritakan pasukan khusus yang dibawa Ratu Dyah Tulodong merupakan prajurit-prajurit wanita pilihan. Pasukan ini bahkan berhasil memukul mundur pasukan Airlangga dari pusat kota kerajaannya Watanmas, Jedong, Ngoro, Mojokerto, di dekat Gunung Penanggungan hingga ke Patakan, Sambeng, Lamongan, Jawa Timur. Tetapi 1 tahun kemudian di penghujung tahun 1032 Masehi, pasukan Airlangga dari arah utara bergerak ke selatan menuju wilayah Lodoyong. Dyah Tulodong berhasil dikalahkan oleh Airlangga lewat pertempuran sengit.
Tidak lama kemudian Airlangga menuju ke arah barat, Raja Wurawari pun dapat dihancurkannya, sekaligus membalaskan dendam Airlangga dan Wangsa Isyana. Raja Airlangga juga berhasil mengalahkan Raja Wijayawarman, raja terakhir yang masih belum tunduk pada. Sejak saat itu wilayah kerajaan Airlangga mencakup hampir seluruh Jawa Timur. Airlangga juga memperluas wilayah kerajaan hingga ke Jawa Tengah, bahkan pengaruh kekuasaannya diakui sampai ke Bali. Pada tahun 1032 Masehi, menurut prasasti Trep, Airlangga membangun ibu kota baru di wilayah Janggala bernama Kahuripan yang berpusat di daerah Kabupaten Sidoarjo sekarang. Nama Kahuripan inilah yang kemudian dipakai sebagai nama kerajaan yang dipimpin Airlangga, sama halnya nama Singhasari yang sebenarnya adalah nama ibu kota, yang dipergunakan sebagai nama kerajaan yang dipimpin oleh Kertanegara. Di tahun 1037 Masehi, dikeluarkan prasasti Kusambian memuat informasi mengenai keraton Madander, yang diperkirakan sebagai lokasi dari Istana Airlangga yang terletak di sekitar Kabupaten Jombang. Perkembangan Kerajaan Kahuripan, kerajaan yang berpusat di Kahuripan ini. Wilayahnya membentang dari Pasuruan di timur hingga Madiun di barat. Daerah pantai utara Jawa, terutama Sidoarjo, Surabaya dan Tuban menjadi pusat perdagangan yang penting untuk pertama kalinya. Airlangga naik tahta dengan bergelar Abhiseka, Wisuda, Sri Maharaja Rakai Halu Sri Lokecwara Dharmawamca Airlangga Wananta Wikramotunga. Ketika itu, Airlangga dikenal atas toleransi beragamanya, yaitu sebagai pelindung agama Hindu, Siwa dan Buddha. Airlangga juga menaruh perhatian terhadap seni sastra. Tahun 1035 Masehi, Mpu Kanwa menulis Arjuna Wiwaha yang diadaptasi dari epik Mahabharata. Kitab tersebut menceritakan perjuangan Arjuna mengalahkan Niwatakawaca, sebagai kiasan Airlangga mengalahkan Raja Wurawari. Setelah keadaan telah aman, Airlangga mulai mengadakan pembangunan-pembangunan demi kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan yang dicatat dalam prasasti-prasasti peninggalannya antara lain. Pada tahun 1036 Masehi, Airlangga membangun Sriwijaya Asrama, yang dibangun sebagai pusat pendidikan dan pengajaran keagamaan. Pada tahun 1037 Masehi, berdasarkan prasasti Kamalagian, Airlangga membangun Bendungan Waringin Sapta untuk mencegah banjir musiman, memperbaiki pelabuhan Hujung Galuh, yang letaknya di muara Sungai Brantas, dekat dengan Surabaya sekarang, membangun jalan-jalan yang menghubungkan daerah pesisir ke pusat kerajaan, berdasarkan prasasti Pucangan, meresmikan Pertapaan Gunung Pucangan tahun 1041 Masehi. Pada tahun 1042 Masehi, berdasarkan prasasti Pamuatan dan Serat Calon Arang, di akhir masa pemerintahannya, Airlangga kemudian memindahkan ibu kotanya ke Daha. Kota Kediri, menurut prasasti Turun Hyang, 1044 Masehi, pada akhir pemerintahannya tahun 1042 Masehi, Airlangga berhadapan dengan masalah persaingan perebutan tahta antara kedua putranya, raja yang sebenarnya adalah Putri Airlangga. Nama asli putri tersebut dalam prasasti Cane, 1021 Masehi, sampai prasasti Pasar Legi, 1043 Masehi, adalah Sanggrama Wijaya Tunggadewi, yang menjadi putri mahkota sekaligus pewaris tahta istana kerajaan Kahuripan, namun dirinya memilih untuk mengundurkan diri dan menjalani kehidupan suci sebagai seorang pertapa biksuni dengan bergelar Dewi Kili Suci. Kemudian di tahun yang sama, berdasarkan prasasti Pamuatan, 1042 Masehi, dan Serat Calon Arang, Airlangga memindahkan ibu kotanya dan mendirikan kota Dahanapura di wilayah Panjalu atau Kadiri. Sebelum turun tahta, pada akhir November 1042 Masehi, atas saran penasihat kerajaan sekaligus gurunya Mpu Barada, Airlangga terpaksa membagi kerajaannya menjadi dua, bagian barat yaitu wilayah Panjalu beribu kota di Daha diberikan kepada Sri Samarawijaya, kemudian wilayah bagian timur yaitu Janggala beribu kota di Kahuripan diberikan kepada Mapanji Garasakan. Setelah turun tahta, Airlangga menjalani hidup sebagai pertapa sampai meninggal sekitar tahun 1049 Masehi. Menurut Serat Calon Arang ia kemudian bergelar Resi Airlangga Jatiningrat, sedangkan menurut Babat Tanah Jawi ia bergelar Resi Gentayu. Namun yang paling dapat dipercaya adalah prasasti Gandakuti, 1042 Masehi, yang menyebut gelar kependetaan Airlangga adalah Resi Aji Padukam Pungku Sang Pinaka Catraning Buana. Menurut prasasti Pasar Legi, 1043 Masehi, baik Airlangga maupun Sanggrama Wijaya Tunggadewi masih aktif menjalankan pemerintahan, mengikuti penyebutan gelar kependetaan Airlangga yaitu Resi Aji yang juga berarti sebagai Raja Pendeta.
Hal ini dapat ditafsirkan bahwa Airlangga dan putrinya masih memegang kekuasaan tertinggi sekalipun hidupnya sudah terbagi dengan kegiatan non-duniawi. Saat Kahuripan menjadi bawahan Majapahit, sejak tahun 1293 Masehi. Kahuripan bersama dengan Daha menjadi negeri bawahan dari kerajaan Majapahit yang paling utama. Penguasa Kahuripan atau Raja Bawahan yang memimpin wilayah ini bergelar sebagai Bere Kahuripan. Bere Kahuripan yang pernah menjabat ialah 1. Dyah Gitarja, 1309 Masehi sampai dengan 1328 Masehi, 1350 Masehi sampai dengan 1375 Masehi. Sumber Kitab Pararaton dan Kakawin Negara Kretagama, 2. Hayam Wuruk, 1334 Masehi sampai dengan 1350 Masehi. Sumber Prasasti Prapanca Sarapura, 1320 Masehi, 3. Wikramawardhana, 1375 Masehi sampai dengan 1389 Masehi, sumber Suma Oriental, 4. Surawardhani, 1389 Masehi sampai dengan 1400 Masehi. Sumber Kitab Pararaton, 5. Ratna Pangkaja, 1400 Masehi sampai dengan 1446 Masehi, sumber Kitab Pararaton, 6. Raja Sawardhana, 1447 Masehi sampai dengan 1451 Masehi, sumber Kitab Pararaton 32, 11 dan Prasasti Waringin Pitu, 1477 Masehi, 7. Dyah Samarawijaya, 1451 Masehi sampai dengan 1478 Masehi, sumber Kitab Pararaton. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like, comment, and share dan tunggu video-video selanjutnya, semoga bermanfaat.